Hai Peanuts Gang. Gak bisa kita pungkiri, dalam beberapa kasus ada hal yang membingungkan saat prosesi pemakaman. Ada yang memilih dikuburkan dengan barang-barang tertentu. Bahkan ada yang berwasiat minta dikuburin bersama uang yang banyak supaya bisa menyuap Tuhan. Masa sih? Yuk langsung aja kita bahas videonya. Orang itu adalah Charles Obong yang meninggal dunia pada 2017 lalu. Charles meminta keluarganya untuk menguburkannya dengan uang yang ia miliki supaya ia bisa menyogok Tuhan agar terhindar dari siksa neraka. Waduh, ada-ada aja sih, emang bisa nyogok Tuhan. Foto-fotonya yang terbaring di atas peti dengan setumpuk uang bernilai 76 juta rupiah itu pun langsung viral dan jadi perbincangan di sosial media. Menurut beberapa laporan media, ternyata Charles adalah sosok yang kerap melakukan korupsi selama menjabat sebagai wakil rakyat. Waduh, pantas aja dia berani nyogok Tuhan. Gimana nih menurut kalian, gengs? Sharon Sukdeo, pengusaha asal Trinidad, menjadi perbincangan media pada tahun 2018 lalu. Ia memang dikenal sebagai pengusaha muda yang kaya raya berkat usaha properti dan dealer mobil bekas yang dijalankannya. Karena terlalu kaya, ia dianggap sebagai Firaun modern oleh masyarakat sekitar. Namun nahas, ia tewas ditembak setelah keluar dari rumah mertuanya. Kabar tersebut pun membuat gempar publik di Trinidad. Sebagai sosok yang kaya raya, pemakaman Sukdeo juga tak lepas dari kemewahan. Peti mati berisi jenazahnya diisi penuh barang-barang mewah seperti kalung, cincin, gelang tangan, dan jam tangan yang terbuat dari emas. Secara total, dikabarkan benda-benda tersebut memiliki nilai kurang lebih 1,3 miliar rupiah. Wah, ini sih penjaga kuburannya ketar-ketir ya, takut barang-barang yang ada di dalam kubur dicuri. Meski terlihat begitu berlebihan, namun kematian sang Firaun modern dikenang oleh masyarakat setempat dengan cara membuat perayaan meriah di jalanan Trinidad sebagai bentuk penghormatan terakhir. Selanjutnya, kita akan melihat kisah menarik dari politikus Afrika Selatan yang meninggal dunia pada 2020 lalu. Politikus itu bernama Sekedeba Tenpits, berasal dari Partai United Democratic Movement di wilayah Eastern Cape, Afrika Selatan. Pemakamannya terbilang unik nih guys, nggak pakai peti mati biasa, melainkan Mercedes-Benz E500 tahun 1990-an kesayangannya. Ia dimakamkan dalam keadaan seperti sedang mengemudi. Pemakaman cukup sulit, bahkan harus menggunakan eskavator untuk memasukkannya ke dalam lubang. Dua tahun sebelum meninggal, ia memang baru saja membeli mobil tersebut. Mobil itu sebenarnya dalam kondisi rusak, tapi Pitso merasa bahagia meski hanya duduk di dalamnya untuk sekedar mendengarkan radio. Hingga impian terakhirnya, ia pun ingin dimakamkan bersama mobil tersebut. Selanjutnya aku mau ajak kamu lihat pemakaman dari pria paruh baya, Bill Stanley. Pria yang tinggal di kota Mechanicsburg, negara bagian Ohio, Amerika Serikat itu meninggal pada 2014 lalu. Dia memang sangat terobsesi dengan motor Harley Davidson. Karena itu, ia meminta kepada keluarganya, jika ia mati, ia ingin dimakamkan bersama motor Harley Davidson. Gak cuma itu, Stanley juga ingin mayat dia dan motornya diperlihatkan ke muka umum dalam sebuah peti mati berupa kotak kaca besar. Akhirnya, setelah meninggal, keluarga Stanley pun mengabulkan permintaannya dan ditempatkan di atas motor Harley-nya untuk dimasukkan ke dalam peti kaca yang ditarik sebuah truk. Dengan begitu, keinginannya mengendarai motor Harley-nya sampai ke surga pun terkabulkan. Selain itu, dia pengen dunia tahu aksinya tersebut dengan melihatnya lewat peti kaca tersebut. Nah, kalau pemakaman yang satu ini bukan keinginan dari mendiang yang sudah meninggal, melainkan keinginan dari keluarganya. Fernando de Jesus Diaz meninggal setelah ditembak di Puerto Rico. Alih-alih menangisi kepergian Fernando, keluarganya memilih melakukan cara yang aneh. Keluarga sepakat membalsam Fernando, mendandani dengan pakaian favoritnya. Gak hanya itu, jasadnya juga diletakkan di sebuah kursi, selayaknya manusia yang sedang duduk dengan kerennya.
Keluarga juga merasa bersyukur dengan atensi masyarakat ketika melihat jenazah Fernando sebelum disemayamkan. Bahkan banyak yang mengira dia masih hidup loh guys. Kalau menurut Peanut Gangs gimana nih? Nah guys, itu dia informasi mengenai cara-cara orang memilih untuk disemayamkan di tempat peristirahatan terakhirnya. Mungkin banyak yang gak masuk akal ya, tapi gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share video ini juga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.